Yang belum subscribe, subscribe ya, gratis. Bab 1. Di Villa Zimmer di Nyumhi. Suasana berseri-seri dengan lampu. Malam itu adalah pesta ulang tahun ke-70 senior Zimmer, dan sekarang dipenuhi dengan banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberinya hadiah dan berkata serempak. Kami berharap bahwa senior Zimmer selalu diberkati dengan kesehatan yang baik dan umur panjang. Senior Zimmer muncul cukup kemerahan dan energik saat ia duduk di kursinya. Dia menjawab, "Bagus. Kalian semua memang cukup patuh. Saya sangat senang hari ini, jadi saya akan mengabulkan setiap keinginan Anda. Katakan saja apa yang kau inginkan." "Kakek, aku ingin apartemen di dekat laut. Ini tidak mahal dan hanya lebih dari $1 juta. Kakek, aku ingin tas edisi terbatas Chanel. Kakek, aku ingin mobil sport BMW. Kakek, aku ingin jam tangan Rolex." "Baik. Aku akan mengabulkan semua keinginanmu." Senior Zimmer memberi mereka janjinya tanpa ragu-ragu. Anak dan cucunya yang meminta hadiah sangat gembira. Mereka hampir berlutut di lantai dengan rasa syukur. Melihat ekspresi wajah mereka, senior Zimmer juga senang. Dia merasa bersyukur. Pada saat itu, menantu dari Zimmer Surveyor tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Kakek, bisakah kamu membelikanku skuter? Lebih mudah bagi saya untuk pergi dan membeli beberapa sayuran." Pada saat itu, semua orang dari Zimmers terkejut. Hampir semua orang tercengang saat mereka memandang Harvey dengan tak percaya. Apakah menantu kehilangan akal sehatnya? Kesempatan macam apa itu? Bagaimana bisa seorang menantu meminta sesuatu? Selain itu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk Zimmer senior selama pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu untuk meminta sesuatu dari senior Zimmer? Dia bahkan tidak meminta apa-apa selain skuter. Apakah dia ingin mempermalukan senior Zimmer dengan sengaja? 3 tahun lalu, mereka tidak tahu di mana nenek Zimmer menemukan seorang pria bernama Harvey. Dia memaksa cucu tertuanya untuk menikah dengannya. Saat itu, Harvey adalah orang miskin dan tidak berbeda seperti pengemis. Namun, pada hari pernikahan mereka, nenek Zimmer meninggal dunia. Sejak itu, semua orang dari Zimmer memandang rendah dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Harvey melakukan semua jenis pekerjaan kasar untuk Zimmers. Dia harus menyiapkan air untuk yang lain untuk mencuci kaki mereka. Selain itu, dia juga bertugas memasak. Dia memang menjalani kehidupan yang cukup menyedihkan di sana. Sekarang, dia bersuara dan meminta skuter. Itu memang yang terbaik dari sekelompok buruk. Skuter di rumah dicuri oleh seseorang ketika dia pergi dan membeli sayuran sehari sebelumnya. Dia miskin dan tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menyuarakan keinginannya pada saat itu. Karena senior Zimmer cukup senang, Harvey merasa bahwa dia pasti akan mengabulkan keinginannya karena itu adalah masalah kecil. Senior Zimmer muncul cukup senang sekarang tapi wajahnya gelap tiba-tiba. Dia melemparkan gelas dari tangannya dan itu hancur di lantai. Dia kemudian berteriak dengan marah. "Bajingan! Apakah Anda datang untuk menghadiri pesta ulang tahun atau apakah Anda datang untuk merusaknya untuk semua orang?" Istri Harvey, Mandy Zimmer bergegas maju dan menjelaskan. "Kakek, Harvey tidak sadar. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan marah karena dia." Kemudian, dia menyeret Harvey ke samping. Pada saat itu, sepupu Mandy, Queen Zimmer mencibir dan berkata, "Mandy, lihatlah suamimu yang tidak berguna. Kesempatan apa yang kita miliki hari ini? Ini pesta ulang tahun ke-70 kakek. Dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek? Kapan dia menjadi begitu berani?" Itu benar. Dia tidak memiliki sopan santun. Bagaimana dia bisa meminta sesuatu? Bukankah dia melihat begitu banyak tamu di sini hari ini? Ini memang memalukan. Orang yang menyuarakan adalah cucu senior Zimmer yang paling dicintai Zack Zimmer. Dia selalu tidak menyukai Mandy. Sekarang dia menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Apa yang tidak bajingan ini lakukan? Hak apa yang dia miliki untuk tinggal di keluarga kita? Ya, dia mempermalukan kita. Saya melihatnya sekarang. Dia melakukannya dengan sengaja untuk mengganggu kita. Dia ingin merusak suasana bahagia kakek. Orang yang tidak berguna. Kami memiliki begitu banyak pelayan di sini dalam keluarga.
Apakah kita perlu Anda untuk pergi dan membeli sayuran? Anda bahkan tidak bekerja keras untuk itu. Betapa tak tahu malu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda penting bagi kami? Pergilah sekarang. Aku akan memukulmu jika kau lebih mempermalukan kami. Mendengarkan kecaman dan tuduhan dari Zimmer, Harvey mau tidak mau melihat ke bawah. 3 tahun lalu, Harvey mungkin telah meninggal dengan kekerasan jika nenek Zimmer tidak membawanya. Itu adalah mengapa dia tidak pernah mengeluh tentang melakukan semua jenis tugas kasar untuk Zimmer selama 3 tahun terakhir. Kakek, manajer dari York Enterprise Don Sander datang untuk mengucapkan selamat ulang tahunmu. Seseorang berkata di pintu. Segera, seorang pria jangkung dan tampan memasuki aula sambil tersenyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga milik keluarga paling berpengaruh York di South Light. Selain itu, Don adalah salah satu manajer proyek yang bekerja untuk York Enterprise. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik, dan memegang posisi penting dan bergengsi di perusahaan. Banyak keluarga di Neumhi ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang bagus. Anehnya, dia datang untuk mengucapkan Senior Zimmer pada hari ulang tahunnya. Senior Zimmer, ini hadiahku untukmu. Don tersenyum dan berkata. Ketika dia membuka kotak hadiah, banyak orang tercengang. Ada cek di dalam kotak, dan itu bernilai $880.000. Di Neumhi, jumlah uang itu digunakan untuk lamaran pernikahan. Senior Zimmer, saya datang hari ini untuk membuat proposal pernikahan. Saya telah mengagumi Mandy untuk waktu yang lama sekarang. Saya berharap dia bisa menerima proposal saya dan menikah dengan saya. Yang lain tersentak takjub. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mandy adalah istri Harvey. Apakah Don tidak peduli untuk itu? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Tapi setelah banyak pertimbangan, Harvey hanyalah menantu yang tidak berguna yang diadopsi. Mengapa Don harus menghormatinya? Don bahkan tidak takut dia akan menyinggung Harvey. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu mendadak, tetapi saya tidak tahan melihat Mandy tercinta saya hidup dengan pria yang tidak berguna. Senior Zimmer, saya harap Anda dapat mempertimbangkan tawaran saya dengan benar. Don tersenyum dan berkata. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Mandy sebelum dia berbalik dan pergi. Sampai saat itu, Don tidak pernah melirik Harvey. Dia tidak peduli tentang Harvey. Setelah dia pergi, semua orang jatuh ke dalam diskusi panas. Emer Sander adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia memiliki kekuatan besar. Saya mendengar bahwa satu keputusannya dapat menentukan nasib sebuah perusahaan kecil, merusaknya atau membiarkannya makmur. Mandy sangat beruntung. Jika dia menikahi Tuan Sander, itu akan jauh lebih baik daripada bersama Harvey yang tidak berguna itu. Jika mereka menikah satu sama lain, keluarga kami pasti akan mendapat manfaat dari itu juga. Adik perempuan Mandy, Cynthia Zimmer melangkah maju tiba-tiba dan berkata, Harvey, tidakkah kamu menginginkan skuter? Jika Anda bersedia untuk setuju untuk menceraikan saudaraku, aku akan membeli skuter untuk Anda besok. Bagaimana dengan itu? Bagus. Apa yang dikatakan Cynthia luar biasa. Bukankah pria yang tidak berguna ini menginginkan skuter? Kami akan memberikannya. Biarkan dia menyetujui perceraian. Mata Senior Zimmer berkibar. Dia memberi Harvey pandangan yang berarti dan berkata, Harvey, jika Anda bersedia menceraikan Mandy, saya pasti bisa memberi Anda lebih dari sekadar skuter. Bagaimana dengan $1 juta? Awalnya, Harvey menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, dia melirik Mandy di sampingnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy. Ekspresi wajah Senior Zimmer memburuk. Dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan marah. Anak tidak diuntung. Jangan Anda menolak seperti tawaran yang besar. Enyahlah. Saya tidak ingin telur yang buruk menghadiri pesta ulang tahun saya. Harvey tertegun untuk sementara waktu. Itu mengejutkannya melihat Senior Zimmer begitu tidak ramah terhadapnya, mengabaikan perasaannya. Pada saat itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan pergi. Harvey, Mandy tampak ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengejarnya. Melihat itu, Senior Zimmer berkata dengan dingin. Mandy, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku akan memungkiri kamu dan tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah cucuku. Mandy segera berhenti berjalan.
Dia tidak berharap melihat kakeknya begitu kejam. Harvey segera berkata, "Tetap di sini. Jangan pedulikan aku." Sebelum Mandy bisa bereaksi, Harvey berbalik dan pergi. Zack tertawa terbahak-bahak. "Saudara ipar saya yang terkasih, bagaimana Anda berencana untuk pulang? Jangan bilang bahwa Anda berencana untuk berjalan sepanjang perjalanan pulang. Ayo, aku punya $1 di sini. Biarkan aku menjadi begitu murah hati dan memberikannya kepada Anda sehingga Anda bisa membayar ongkos bus Anda. Jangan malu untuk mengambilnya." Kemudian, dia mengambil $1 dan melemparkannya ke Harvey. Para Zimmer tertawa terbahak-bahak. Harvey mengertakkan giginya sedikit, tetapi dia tetap tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, dia langsung meninggalkan Villa Zimmer. Pada saat itu, teleponnya berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan telepon lamanya dan meliriknya. Itu adalah nomor kontak yang berakhir dengan 6 digit 8. Harvey sedikit mengerutkan kening. Dia kemudian mengklik pesan itu dan meliriknya. "Tuan, perusahaan York dalam masalah besar. Silakan pulang untuk menghadapinya." Bab 2. Ini adalah pesan dari Yorks. Harvey sedikit mengerutkan kening. Yorks adalah keluarga paling berpengaruh di South Light. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah. Tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa ia telah menggelapkan dana perusahaan. Karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung tidak diakui. Selanjutnya, orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan dia belum pernah bertemu mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan Yorks 3 tahun lalu, dia tidak memiliki 1 sen pun dengannya. Pukulan hebat itu membuatnya trauma, dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, nenek Zimmer cukup baik untuk membawanya masuk. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu mertuanya, jadi dia tidak harus mati dengan tragis. Namun, meskipun ia menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika Zimmer tidak mencoba melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ruang kerja. Sekarang sudah 3 tahun penuh. Harvey berpikir bahwa dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Faktanya, dia tidak lebih dari menantu laki-laki yang dibawa oleh Zimmer. Ada hal lain yang menyebabkan Harvey rasa sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara terus terang dan terus terang ke arahnya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. "Pak, saya mohon sekarang. Tolong bantu kami. Bukankah Anda membeli beberapa saham tambang emas 3 tahun lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada sejumlah besar emas di tambang emas itu. Sekarang, harga saham tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, dana perusahaan telah terputus dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur." Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Selama tahun itu, dia menginvestasikan puluhan juta dolar untuk tambang emas itu. Itu juga alasan mengapa Yorks mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan, dan akibatnya dia tidak diakui. Itu bahkan belum 3 tahun, dan mereka menemukan bahwa itu tambang emas itu syarat dengan sejumlah besar emas, dan karenanya sangat meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu ban hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa itu siapapun yang memiliki kartu itu, akan memiliki semua permintaan mereka diberikan dimanapun mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita manis di ujung telepon. "Tuan York yang terhormat, selamat siang. Boleh aku tahu jika ada sesuatu yang bisa kubantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya." "Tidak masalah. Tolong tunggu sebentar," katanya sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tersendat dan dia terdengar terkejut. "Emer York, saldo di akun Anda sangat luar biasa sehingga dikunci untuk tujuan keamanan. Saya tidak bisa memeriksa Anda mengingat posisi saya. Aku akan pergi dan mengajukan permohonan untuk itu sekarang. Bolehkah aku meneleponmu kembali sebentar lagi?" "Tidak masalah." Harvey menutup telepon sekaligus.
Jumlah uang sangat besar sehingga akun dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan berinvestasi di dalamnya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa memberinya kejutan besar. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Harvey berjalan pulang dengan santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang saat itu. Di sisi lain, ada dua wanita lain di ruang tamu. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa salah satu dari mereka menawan dan seksi sementara yang lain imut dan cantik. Selain itu, Mandy sangat cantik dan elegan. Itu adalah Mandy dan dua sahabatnya. Wanita seksi itu bernama Cecilia Zachary, sedangkan wanita imut itu bernama Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas pada saat itu. Dia kemudian berkata, "Mandy, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah." Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, "Ya. Beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang kita membutuhkan 5 juta dolar. Jika saya tidak mendapatkan uang segera, saya khawatir perusahaan saya." Angel menghela nafas dan berkata, "Tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu." Wanita seksi, Cecilia yang duduk di samping mereka mengangguk sedikit juga. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantu dia, jadi dia menjadi cukup bingung. Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia tidak bisa membantu tetapi memelototinya. Dia memarahi, "Harvey, kapan Anda memiliki hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kami ketika kami berada di tengah-tengah diskusi serius? Pergi dan cuci pakaianku. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warnanya memudar, aku akan pastikan kau tidur di lorong malam ini." Dia akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan 24 jam dari kartu hitam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. "Tuan York yang terhormat, setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa seluruh properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kita menggali lebih dalam ke dalamnya, kita mungkin melanggar privasi Anda. Kami sarankan Anda menghubungi kami ketika Anda waktu luang. Kemudian kami akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke markas Niomi segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun sendiri. Apakah Anda setuju untuk itu?" Harvey bergumam, "Baiklah, tapi mengapa saya harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo akun luar negeri?" Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. "Mandy, suamimu memang lucu." Angel tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu akun luar negeri? Mendengar itu, Mandy juga tersenyum. Dia kemudian berkata, "Dia mungkin telah mendengar bahwa ketika saya sedang berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberinya 100 dolar sebagai uang sakunya setiap hari. Aku ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangan juga. Mandy, Anda memiliki hewan peliharaan yang baik dengan Anda. Dia cukup hemat." Cecilia tersenyum samar. Bahkan, mereka tidak bisa membantu tetapi geli. Pada saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, "Sayang, apakah perusahaanmu membutuhkan 5 juta dolar? Mengapa tidak? Anda membiarkan saya membantu Anda menyelesaikan itu?" Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi, jadi ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia tampak sangat energik dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, "Harvey, apakah Anda tahu berapa 5 juta dolar? Jangan Anda mencampurnya dengan 500 dolar. Bahkan jika Anda menyimpan uang saku 100 dolar Anda setiap hari, bagaimana Anda bisa memiliki 5 juta dolar?" Harvey mencibir. "Bagaimana jika saya bisa?" Cecilia mengejek. "Jika Anda dapat mengambil 5 juta dolar, saya akan berlutut di depan Anda dan memanggil Anda sebagai ayah saya." Dia tertawa terbahak-bahak. "Begitukah?" Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti,
Kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan langgar janjimu. Mandi mengusap pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, itu lebih dari cukup. Harvey berkata ringan, baik. Dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi. Harvey tidak bisa membantu tetapi menepuk wajahnya sedikit. Saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi sekali. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya sebentar, dia tahu bahwa Mandy yang melakukan itu. Yang lain dari Zimmer tidak begitu baik untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. Harvey, kemana kamu akan pergi pagi-pagi sekali? Di balkon di lantai 3, dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandy. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diatur. Itu adalah Cynthia. Adik, selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa adikmu? Bagaimana kakakku bisa menikahi orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. Kakak, saya lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika Anda terlambat, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Tak dapat disangkal, meskipun Cynthia hanya seorang anak yang sulit diatur di sekolah menengah, dia masih mewarisi gen yang sangat baik dari Zimmers. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dalam keadaan linglung. Menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, dia tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Pergilah segera. Melihat Harvey linglung, Cynthia marah. Semua saudaraku, kakak ipar yang tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi mengapa saudara iparnya seperti pengecut yang tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk melihatnya.